Saudaraku sekalian yang kekasih, suatu hari nanti sangat banyak orang akan sangat menyesal. Ternyata mereka belum menemukan dan memiliki Tuhan di dalam hidup ini. Ini terjadi bukan hanya atas orang kafir yang tidak beragama, tapi juga atas orang-orang beragama. Dalam konteks kita adalah orang-orang Kristen yang bergereja, orang Kristen yang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan, bahkan pendeta. Ini menakutkan, saudaraku. Ini mengerikan. Ternyata keberagamaan atau kekristenan yang dimiliki mereka ini belumlah kehidupan bertuhan secara benar. Standar hidup bertuhan itu bukan sekedar ke gereja, bukan hanya aktif dalam kegiatan pelayanan, bahkan tidak cukup menjadi pendeta, bisa menalar Allah, bisa berteologi, menulis buku tentang Tuhan dan berkhotbah tentang Tuhan. Bertuhan itu perjumpaan dengan Allah dan berjalan bersama dengan Allah setiap saat. Sebab di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita telah menerima meterai Roh Kudus. Allah berkenan memberikan rohnya sebagai meterai di dalam hidup ini. Jadi Allah menghendaki agar kita benar-benar memiliki perjumpaan dengan Tuhan setiap saat. Setiap saat. Dan berjalan dengan Dia secara konkret dan nyata. Artinya kita benar-benar bisa berdialog. Kita bukan hanya bisa mengucapkan kata-kata kepada Tuhan, tetapi kita juga mendengar suaranya. Mendengar firman Tuhan dalam arti mendengar khotbah itu belum berarti mendengar suara. The voice of God. Suara Allah dalam hidup kita masing-masing itu pasti sangat spesifik. Sangat khusus, saudara. Dan pasti Roh Kudus yang dimeteraikan di dalam diri kita, Efesus 1 ayat 13, akan aktif berbicara kalau kita memang aktif mau mendengar. Saudara, kita semua domba-domba Tuhan. Tetapi masalahnya kita ini domba yang baik atau bukan domba yang baik. Alkitab mengatakan bahwa domba yang baik itu domba yang mendengar suara gembalanya. Domba-domba yang berjalan mengikut gembalanya karena mereka mengenal suaranya. Mengenal suaranya. Mengenal doktrin tertentu, mengenal ajaran tertentu, menguasai sistematika teologi, belum berarti mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan itu seperti yang tadi saya katakan sangat pribadi. Artinya bertalian dengan kehidupan kita masing-masing.
yang pasti tidak sama dengan siapapun. Bagaimana Tuhan membimbing kita untuk mengambil keputusan demi keputusan, memilih pilihan-pilihan dalam kata yang kita ucapkan, dalam renungan hati, dalam keputusan dan tindakan-tindakan kita. Roh Kudus pasti berbicara, saudaraku. Karena Roh Kudus itu dimeteraikan di dalam diri kita untuk menuntun atau membawa kita kepada seluruh kebenaran Allah. Oleh sebab itu marilah kita jadi domba yang baik seperti yang dikatakan dalam Yohanes 10 ayat yang keempat. Domba yang benar, domba yang baik itu domba yang mengikuti gembalanya. Gembala berjalan di depan dan domba-dombanya mengikuti dia karena mengenal suaranya. Kalau kita hanya mendengar khotbah, mendengar yang disebut firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan, belum tentu kita ikut jalan Tuhan. Tapi kalau kita mendengar suara Tuhan, the voice of God, not just the word of God, kita mendengar the voice of God. Kita not just hearing, kita listening, kita memperhatikan, mendengar suara Tuhan dan kita mengikuti kehendaknya dalam setiap keputusan dan tindakan-tindakan kita, saudaraku. Maka kita memahami apa artinya bertuhan. Saya lama ada di lingkungan sekolah tinggi teologi, di lingkungan sinode gereja sejak muda. Tinggal di pusat sinode, tinggal di lingkungan asrama, sekolah tinggi teologi sebagai kepala asrama, sebagai dosen, sebagai pimpinan kemudian hari. Saya belajar melihat semua kejadian hidup. Orang yang mendengar khotbah mengerti the word of God, firman Tuhan, belum tentu mendengar the voice of God. Tentu saya termasuk orang yang dulu merasa kalau sudah mendengar firman dalam arti pengajaran, ajaran, doktrin, itu sudah sama dengan mendengar suara Tuhan. Tetapi dalam praktek hidup kita menemukan hidup kita kering sebenarnya. Hidup kita tidak benar-benar kudus. Hidup kita masih banyak celahnya. Masih banyak keinginan-keinginan di dalam diri kita dan kita merasa bahwa kita ini sudah baik. Padahal, saudaraku, kita terbelenggu dengan banyak keinginan-keinginan. Saya percaya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik mau menuntun kita dengan aktifnya. Masalahnya kita memberi diri dituntun tidak. Ini masalahnya, saudara. Hari ini kita mendapat peringatan Tuhan untuk kembali kepada Tuhan. Jangan puas menjadi jemaat yang rajin ke gereja, jangan merasa puas sudah menjadi aktivis jemaat atau bahkan sudah menjadi pendeta seperti saya ini. Kita harus selalu haus dan lapar akan kebenaran. Artinya kita merindukan untuk menjadi orang yang benar-benar berkenan kepada Tuhan dalam setiap langkah dan tindakan kita. Karenanya kita harus sungguh-sungguh saudaraku, sungguh-sungguh saudara. Bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti suara tersebut. Inilah firman Tuhan
Inilah nasihat Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara. Terpujilah Tuhan. Sebelum saya tutup, saya ingatkan besok hari Jumat ya, di Mall Arta Gading lantai 3A kita akan mengikuti doa secara offline. Saudara bisa hadir dan merasakan hadirat Tuhan secara langsung di ruangan itu. Yang sudah kami sediakan ada 1.700 kursi karena ruangannya bisa menampung 3.500. Dan saudara juga bisa mengikuti melalui Truth ID. Tetapi kalau kita hadir beda rasanya. Dan ini adalah kebaktian pertama setelah 2 tahun ada wabah COVID. Ya, mari angkat tanganmu. Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu dan keluarga kami. Pokoknya kami percaya saja kepada Tuhan. Segala berkat dari Bapa di surga turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Sampai jumpa saudaraku.